Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keenam. Di bagian yang keenam, kita akan mempelajari tentang pelajaran Trinitas Allah. Bagaimana tiga pribadi menjadi satu, ini pelajaran yang menarik. Kita akan pelajari step by step, pelan-pelan, sehingga kita bisa ngerti, saudara. Apakah pelajaran Trinitas ini pelajaran yang sesat, pelajaran yang salah, atau pelajaran yang alkitabiah, pelajaran yang benar. Nah, di dalam bagian yang keenam ini, kita akan melihat di dalam pasal yang kelima, ayat 1 sampai 21. Nah, kita lihat dulu di pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, telah dilahirkan dari Allah. Ya, kalimat pertamanya itu. Kalimat keduanya, dan setiap orang yang mengasihi Allah yang telah melahirkannya, juga mengasihi orang yang dilahirkan dari Allah. Nah, ayat 1 ini kita akan pelajari, percaya Yesus adalah Kristus dan mengasihi orang yang dilahirkan dari Allah. Ada dua tindakan di ayat pertama ini. Tindakan orang beriman dalam hubungannya dengan Allah. Yang pertama, orang beriman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka dia telah dilahirkan dari Allah. Nah, istilah Yesus adalah Kristus. Istilah ini berarti percaya kemanusiaan Yesus sepenuhnya. Apa sih arti Kristus itu? Kristus itu artinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kristus dalam bahasa Yunani artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani yang diurapi adalah Mesias. Daniel 9 ayat 25. Nah, kita harus percaya bahwa dia benar-benar menjelma menjadi manusia sepenuhnya, sama seperti kita. Kita baca Filipi 2 ayat yang ke-8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini mengosongkan dirinya. Ini arti mengosongkan dirinya itu kenosis. Dia tuh benar-benar menghampakan dirinya, tidak mengambil rupa Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu di dalam ayat yang ke-6. Jadi Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia sepenuhnya. Gitu. Nah, jikalau hal ini benar demikian, saudaraku, dan memang benar adanya, maka apa faedahnya bagi kita? Jika Yesus menjelma menjadi manusia sepenuhnya tanpa ada unsur Allahnya, maka kita bisa meneladani Yesus. Ya, saya ulangi ya. Jika Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia sepenuhnya tanpa ada unsur Allah, maka kita bisa meneladani Yesus. Oleh karena itu muncul ayat Matius 5 ayat 48. Muncul ayat Efesus 4 ayat 13. Bertumbuhlah ke dalam segala hal ke arah Dia, Yesus, kepenuhan Kristus. Kenapa muncul ayat itu? Karena memang Yesus adalah Kristus. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Andai kata saudaraku, jika
saat Yesus, putra manusia Yesus itu mengandung unsur Allah 0,001% saja. Sangat kecil sekali loh. 0,001%. Maka berarti dia nggak bisa mati. Dia juga tidak bisa berdosa. Karena Allah tidak terbatas. Allah Maha Kuasa. 0,001% dari Allah itu sudah tidak terbatas, saudaraku. Nah, jikalau demikian, maka kita nggak bisa meneladani. Pasti ada alasan. Lah iya, Tuhan Yesus sendiri saja memakai unsur Allah saat ada dalam dunia. Ya saya kan manusia yang fana. Ya pasti nggak bisa meneladani. Jadi ayat Efesus 4 ayat 13 dihapuskan saja. Mana bisa meneladani kepenuhan Kristus? Mana bisa? Dia Allah. Jelas dia tidak bisa berbuat dosa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, pengertian Yesus dalam dunia itu 100% Allah, 100% manusia, itu kurang tepat. 0,001% Allah saja kurang tepat. Yang benar adalah Yesus itu, ini saya ulangi lagi, sebelum jadi manusia, dia adalah 100% Allah. Dia itu adalah Allah yang kekal. Dia menjelma menjadi manusia, titik ini menjelma menjadi manusia selama berapa? Kurang lebih 33,5 tahun. Dia 100% manusia. Dan kembali menjadi Allah, dia 100% Allah. Ya, ini tahapan dari Allah Putra. Ya, Allah Putra, dia di dalam wasiat lama dia belum dibuka namanya. Di dalam Ayub juga dikatakan pasal 30 dikatakan pasal 29 30 itu ada siapakah nama ayat anak itu. Juga di Hakim-Hakim, bukankah nama itu ajaib? Nah, belum ketahuan namanya. Di saat menjadi manusia dibuka namanya Yesus Kristus dan kembali menjadi Allah, 100% Allah. Sudah bisa pelajarin itu di dalam The Secret of 1 Yohanes di pasal sebelumnya, saudaraku ya. Di pasal 4 ayat yang ketiga itu saya sudah pelajarin itu. Nah, ini saudaraku, jelas Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak Allah dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Sama dengan mereka, nggak ada unsur Allahnya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, full, nggak ada unsur Allahnya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bisa mati kan? Manusia bisa mati, kalau Allah nggak bisa mati. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus, dia menjadi teladan, dia mati di kayu salib dengan keadaan tanpa dosa. Sehingga ini menjadi teladan kita. Saat kita terus hidup dalam kesucian, dalam satu titik, saudaraku, kita bisa masuk surga saat kita mati atau saat pengangkatan, saudaraku. Ini, saudaraku. Dan dikatakan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Perhambaan apa? Dosa. Di dalam Yesus ada kelepasan dosa. Yesus itu artinya pelepas dosa. Ini saudaraku, jelaskan. Jika Yesus ada unsur Allahnya, maka dia pasti dengan mudahnya menang atas pencobaan. Segala pencobaan menang. Sedangkan tidak seperti itu, saudaraku. Tidak seperti itu. Nah, dia itu dalam segala segi
telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Itu dalam Ibrani 3 ya, ada ayat itu di dalam kitab Ibrani, itu jelas dikatakan dicobai dalam segala segi. Ayat 17, Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi 100% manusia. Kalau ada unsur Allahnya tidak bisa disamakan. Pengertian 100% Allah, 100% manusia. Ada kalanya Yesus menunjukkan siapa dirinya sebagai Allah. Ada kalanya Yesus sebagai manusia. Kurang tepat karena berdasarkan Ibrani 2 ayat 17 disamakan dengan saudara-saudaranya. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini saudaraku, jelas dalam surat Ibrani ini saudaraku. Nah ini Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4:15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukannya seperti itu, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam bahasa Inggrisnya, but was in all points. Dalam segala segi dicobai. In all points tempted like as we are, yet without sin. Dicobai dalam segala bidang kehidupan, tidak berbuat dosa. Dengan posisi keadaan sama dengan kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita bisa meneladani saudaraku. Muncul ayat 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan you shall never fall. Kamu tidak akan pernah jatuh. Kita bisa turut hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Ini saudaraku. Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia sesaat selama 33,5 tahun. Dicobai dalam segala segi, tidak berbuat dosa. Jika putra manusia Yesus mampu melakukannya, maka kita pun juga mampu sesuai contoh atau teladan dari putra manusia Yesus. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari saat putra manusia Yesus ada dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 12. Kok muncul ayat ini? Kalau dia ada unsur Allahnya, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Jelas. Tapi karena Yesus 100% manusia, maka kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Di akhir zaman ini, Yesus punya murid, 70 murid, 12 murid. Reinhard Bonnke di Afrika, berapa juta itu dia tobatkan. Petrus berapa ribu dia tobatkan. Pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang besar. Putra manusia Yesus penginjilan di daerah Israel saja dan sekitarnya. Tapi orang percaya, Kisah 1:8 di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Penginjil berapa ribu, berapa juta. Reinhard Bonnke di Afrika itu mentobatkan orang. KKR ada KKR kayak datang itu gereja itu ya, itu berapa kilo kali berapa kilo, mungkin 1 kilo kali 2 kilo, itu gereja yang sangat besar. Dahsyat saudara bisa search di Google, gereja yang besar sekali di benua Afrika itu saudaraku. Itu pekerjaan besar. Ini ya menjelaskan bahwa Yesus 100% manusia sehingga kita bisa meneladani. Ibrani 5 ayat 7-9 juga menjelaskan bahwa Yesus selama hidupnya adalah manusia yang bisa menangis. Kalau Allah gak bisa nangis,
di dalam dunia disakiti, nggak bisa. Walaupun dalam firman Tuhan Allah sedih, Allah apa itu hanya perasaan. Tapi kalau dalam manusia dia nggak bisa disakiti hatinya, ya dia menter saudaraku, kuat saudaraku. Tapi dalam keadaan sebagai manusia dia bisa sedih, dia belajar taat walaupun sangat berat. Dia berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu Bapak. Itu dalam taman Getsemani jelas. Sehingga saat dia menang di kayu salib itu, dia menjadi sumber keselamatan. Dia menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua yang taat kepadanya. Dahsyat. Dalam keadaan sebagai manusia, putra manusia Yesus bisa berkuasa dan mengadakan mujizat karena dia adalah Kristus. Kita harus percaya dia adalah Kristus itu. Dia diurapi penuh oleh Roh Kudus serta taat 100% terhadap pimpinan Roh Kudus seperti buta tuli. Yesaya 42:19. Kita pun juga bisa demikian karena kita disebut Kristen. Kisah Rasul 11 ayat 36. Sebutan Kristen itu bukan dari dalam diri murid-murid atau deklarasi murid-murid sebagai agama, bukan, melainkan suatu sebutan orang-orang kepada murid-murid yang mengikuti teladan Kristus. Jadi kita yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus bisa mengalami karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dialami oleh putra manusia Yesus. Marifat, pengetahuan, karunia menyembuhkan, mujizat, macam-macam hal dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 12 itu. Nah, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah orang yang dilahirkan dari Allah. Jadi bagian pertama saya ingin jelaskan tadi tentang Yesus adalah Kristus. Yesus 100% manusia, kita bisa meneladani. Dikatakan Yesus adalah Kristus, jadi kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh putra manusia Yesus. Kitab Lukas menjelaskan Son of Man. Banyak kalimat kata Son of Man itu dalam kitab Lukas. Karena putra manusia Yesus jelas dikatakan 100% manusia. Nah, bagian yang kedua saya ingin menjelaskan barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dilahirkan dari Allah. Nah, hal ini berarti kita telah mengalami proses kelahiran baru sehingga disebut saudaranya Tuhan. Roma 8 ayat 29 dalam King James dalam bahasa Inggris. Saudaranya Tuhan. Ibrani 2 ayat 11. Saudaranya Tuhan. Jika kita disebut saudara, maka kita juga mendapat kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Kan jelas jenisnya sama. Anak ikan jenisnya sama. Anak ikan lahir langsung bisa berenang. Demikian juga kita. Jika kita dilahirkan dari Allah, maka saudaraku, kita punya kodrat ilahi. Sehingga sifat-sifat ilahi juga bisa kita alami dalam hidup kita. Bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Yesus Kristus sebagai manusia, dia memiliki sifat-sifat ilahi sampai akhir hidupnya mencapai kesempurnaan. Kita juga bisa meneladani karena kita juga memiliki sifat-sifat ilahi yang jika ditumbuhkan bisa sama seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Sama seperti Kristus, saudaraku. Apa sifat ilahi? Suci, kasih. Itu, saudaraku, kita bisa alami. Jadi orang Kristen tapi ada benci, itu dipertanyakan. Seharusnya di dalam Yesus gak ada kebencian, ada pengampunan, ada kasih, ada kedisiplinan ilahi, tanggung jawab, gak malas-malesan di dalam kantor, malas-malesan kalau ada bosnya baru kerja, tapi kalau bosnya nggak ada, nggak kerja, malas-malesan nonton YouTube, nonton film-film Korea dan lain-lain. Itu kan bukan sifat ilahi, saudaraku. Kalau
3 ayat yang ke-15 mengatakan, bekerjalah bukan seperti untuk manusia, seperti untuk Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Seperti Kristus taat kepada Bapa, kita juga taat kepada firman Tuhan. Itu kodrat ilahi. Ayo kita mau sama-sama ya mengetahui, memahami siapa jadi diri kita. Siapa kita ini? Kita adalah Kristen, pengikut Kristus, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga tunjukkanlah jadi diri Kristen kita. Jangan balas jahat dengan jahat, perkataannya jangan kotor, jorok-jorok, maki-maki orang. Itu perkataan apa? Walaupun maksudnya baik, mancing-mancing, jebakan Batman, tapi itu semua tidak diperkenan Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan mengasihi, mengampuni. Ini hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kesucian. Ini saudaraku. Jadi kalimat pertama, barang siapa Yesus adalah, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, telah dilahirkan dari Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Kristus dan kita mengikut Dia, kita Kristen, kita pengikut Kristus, kita dilahirkan dari Allah, dilahirbarukan. Artinya kita juga turut mendapatkan kodrat ilahi. Kita menjadi saudaranya Tuhan. Artinya juga jadi diri kita bukan jadi diri dunia, tapi jadi diri Kristen, jadi diri Kristus. Periksa diri kita, saudara dan saya periksa diri. Apakah ada perkataan-perkataan kotor? Apakah ada mata-mata yang melihat yang jahat? Apakah telinga-telinga suka dengarkan kekejian, dengarkan hal-hal yang berbau sadisme itu? Bagaimana hati kita, perasaan kita begitu makin-makin. Nah itu kan bukan jadi diri Kristen, bertobat. Kalau saudara masih ada hal-hal seperti itu, bertobat. Minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, kuatkan saya. Itu dalam pasal 4 ayat 13, 14, 15, 16. Itu jelas dikatakan. Dengan kasih ilahi, mempermudah kita untuk terus bertumbuh mendekat kepada Allah. Nah, ini bagian yang kedua, tingkatan yang kedua, tindakan yang kedua dari orang beriman dalam hubungannya dengan Allah adalah setiap kita yang mengasihi Allah yang telah melahirbarukan kita. Allah telah melahirbarukan kita mengasihi Allah, ya kan? Kita responi itu, kita mengasihi Allah. Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan kita mau meresponi itu dengan kita mau mengasihi Allah. Nah, maka kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita pun juga harus mengasihi orang-orang yang dilahirkan dari Allah, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Nah, diulangi lagi kan, mengasihi saudara seiman. Di pasal 4 juga dijelaskan tentang kasih. Pasal 5 ayat 1 juga dijelaskan tentang kasih. Dan ayat setelahnya juga dijelaskan tentang kasih. Banyak cerita tentang kasih dalam surat 1 Yohanes ini, saudaraku. Ayo, kalau kita mengakui kita mengasihi Allah, kita mengaku kita telah dilahirbarukan dari Allah. Jadi diri kita apa? Kristen. Mengasihi jiwa-jiwa. Jangan ada kebencian. Ini saudara, memang di ayat 1 ini fokusnya adalah pada saudara seiman yang sama-sama dilahirkan dari Allah. Ini ya, fokusnya di situ. Tapi di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan fokus yang lain, yaitu mengasihi saudara-saudara yang lain, mengasihi musuh. Jadi kasih itu tidak terbatas dari hanya pada lingkup orang beriman saja, tetapi lingkup orang di sekitar kita. Dalam Lukas 1 ayat 27 mengatakan menjadi berkat mulai dari terdekat kita. Dalam bahasa Inggrisnya neighbor atau tetangga, orang di sebelah kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 juga diminta menjadi saksi dari yang terdekat dahulu, yaitu dari Yerusalem, baru Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Intinya di sini sinar kasih kita harus bisa dirasakan dahulu oleh orang-orang di dekat kita. Sebagian orang tampak mengasihi orang di luar, tetapi sama orang-orang di dekat justru benci. Itu salah.
Itu nggak cocok. Tidak mungkin cahaya itu dirasakan orang luar, sedangkan orang di dekat kita nggak merasakan cahaya, nggak mungkin. Lampu yang kita rasakan adalah ya kita dekat lampu yang merasakan lebih jelas. Ini saudaraku. Jadi sinar kita harus menerangi dari terdekat terus maju sampai ke ujung bumi. Ini saudaraku. Kalau orang di luar menilai kita, wah kamu itu penuh kasih ya. Tapi orang di dekat kita menilai kita, kamu itu jahat. Itu kalau kasih yang palsu. Jadi kita harus mengasihi saudara seiman kita. Jangan ada perpecahan atau pertengkaran. Karena kasih dan pengampunan Allah cukup buat kita bisa menyalurkan tanpa batas, tanpa syarat dan tanpa sisa kepada saudara seiman kita. Setelah itu terus kembangkan kasih kita kepada semua orang di sekitar kita, ya. Ini sedikit dalam pasal 5 ayat 1, dua tindakan dari orang yang dilahirbarukan. Yang pertama, percaya Yesus adalah Kristus. Kedua, mengasihi jiwa-jiwa. Ini tidak bisa tidak dilakukan, tidak bisa tidak sebagai orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.